kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu insya Allah udah dijamin surga gitu. Jadi kita tuh secara pendek kata itu dititipin anak surga gitu. Hmm. Yang nggak tahu kitanya sendiri itu nanti hisapnya gimana, sedangkan mereka udah nggak ada hisapnya. Makanya mungkin kadang ngenak-ngenakin hatinya tuh dengan berpikir bahwa saat kita merawat baik-baik anak surga ini, semoga nanti dia nih yang ngegandeng kita ke Amin. surga. Hai, Assalamualaikum sisters. Aduh, udah lama banget tinggal ngobrol sama Mbak Isti yang sibuknya Masya luar Allah. biasa. Masya Aduh, Allah. kita udah berapa lama ya Mbak ya? Mama ini udah nggak, udah jarang beredar gitu. Aduh, mungkin 2 bulan. Astaga, lama banget ya. Biasanya kita tuh seminggu sekali loh, Iya. selalu bisa sharing, selalu bisa berbagi cerita, selalu ada aja tema yang bisa dikupas dari dunia autistik gitu, dari pengalaman kita masing-masing. Tapi kok bisa-bisanya 2 bulan ini kita off gitu loh. Aduh, Ini kan kasihan emang banget gini. nih pendengar Iya, teman-teman pasti kangen Moa banget gak yang sih? kangen banget sama Moa gitu. Iya, banget Kok bisa banget. 2 bulan kita nggak on air? Kenapa Oke, sih? Kenapa sih? Gimana gimana baik, gimana? saya akan melakukan pengakuan, Ci. Jadi, jadi memang bulan ini bulan apa sih? Bulan Juni, sebelum Juni, Mei ya, Mei Juni tuh aku memang lagi di proses riset yang cukup rumit lah gitu loh, Buat teman-teman. tesis ya? Buat tesis ya? Buat disertasi. Oh, disertasi. Oke, buat Hmm. disertasi. Nah, aku kan bulan Maret tuh udah ujian. Oke. Ujian namanya Progress Report 1. Nah, Oke. ternyata ujian Progress Report 1 itu mengagendakan ujian setelahnya, namanya Progress Report 2. Otomatis aku Mhm. benar-benar dikasih waktu yang sempit untuk menyelesaikan penelitian aku. Nah, kebetulan penelitian ini tuh aku belum pernah melakukan sebelumnya gitu loh, Mhm. Misis dan teman-teman Mhm. semua. Jadi benar-benar energiku tercurahkan ke situ karena ini benar-benar hal yang baru buat aku. Terus selain itu juga Peduli Mhm. ASD lagi overload event karena Mhm. memang ada beberapa yang mengajak kolaborasi kayak Ya, gitu. yang belum tahu Peduli SD itu adalah community yang di build sama Mbak Isti yang fokusnya tentu aja untuk anak-anak dengan autistik ya Mbak ya. Nah, Yang belum tahu betul. nih gitu, Ya, di dan nanti juga follow bakal Instagramnya dan kita juga @peduliasd. bakal kolaborasi bareng Moa dan Mrs. Devi juga nih di event Peduli Insya ASD Allah. sampai akhir tahun nanti. Jadi memang agak kesedot ke sana, Mrs. Terus Mhm. selain aku sekarang itu prosesnya tuh harus ada weekly report gitu loh. Jadi aku tiap hari tuh harus Oh, ngerjain, nggak bisa kayak hari ini aku mau ini nggak bisa. Jadi kayak iya iya dituntut iya. gitu loh. Full banget ya, karena kan Ya, gak hanya tentang tenaga aja, tapi juga pikiran gitu loh. Orang kalau pikirannya betul, udah penuh banget itu udah susah. Kalau misalnya cuman tenaga mungkin bisa dibagi-bagi, tapi kalau udah pikiran betul. itu udah overload, ya Nah, gak bisa lagi ditambah-tambahin yang lain betul gitu. sekali. Terus I juga understand, I understand. maafkan Terus terus. teman-teman semua karena memang ya kadarullah di 2 bulan ini benar-benar kayak kan sebenarnya aku nggak tidak apa ya tidak expect akan se overload inilah gitu karena Ya. memang kalau di penelitian S3 itu kan selain kita meneliti kita harus publikasi. Publikasi itu Mhm. ya kita kayak bikin paper Jurnal terus gitu ya? jurnal Oh, terus oke. kita kayak ditolak, bikin lagi kayak gitu loh. Jadi Oh, ya oh, 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 jadinya oh, ke oh. sana. Terus juga kan namanya juga mau akhir tahun ajaran ya, Bun. Heeh. Biasalah di sekolah ayah pun banyak kegiatan. Hmm, Jadi being kayak mom ya, ya udah being student, being yes, mom juga, terus juga yes. being apa ya, entrepreneur di bidang sosial ya, bisa dibilang.
ya social worker lah ya. Kalau Iya, entrepreneur social kan, planner oke, lah ya, ya, social oke. planner lah ya. Peduli ASD kan juga bisa termasuk dalam social planner nih gitu. Oh ya, Karena ini kan bisa, juga bisa, bisa, bisa. apa sesuatu yang dibisniskan juga gitu Yoi, kan di bener, 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 belakangnya. bener. Mhm. Jadi Gitu. emang sibuk banget pastinya ya. Aku juga sering kok Mbak ngeliatin kamu di Instagram. Aduh, banyak yang harus dilakuin. Apalagi kemarin aku lihat kayaknya Mbak Isti diundang kemana ya? Ke luar negeri ya? Ke Iya, Finlandia apa kemana ya? nah, Berlin, Berlin bukan? ke Jerman. Nah, Oh, ke alhamdulillah Jerman. nih Oke. teman-teman semua. Iya. Ini berkat doa doa banyak orang juga ya. Jadi itu Hmm. sebenarnya iseng-iseng aja. Jadi dari program studi aku nawarin ada kayak semacam grants, kamu Mhm. diberangkatkan untuk menghadiri simposium di Jerman. Nah, terus aku Oke. iseng lah submit gitu kan dengan Submit. judul penelitian aku yang lagi aku teliti Apa gitu. tuh? Apa tuh judulnya biar tahu nih teman-teman. Eh, Sederhananya adalah tentang polimorfisme atau kita pengen lihat nih teman-teman, apakah ada gen spesifik yang mengkode pada anak autistik. Nah, itu di Oh, sistem imun. yes. Terus kita akan kaitkan dengan kondisi klinis anak autistik kayak gitu. Nah, Mhm. Mhm. terus alhamdulillah sebenarnya nggak terlalu ngarep karena jujur ya guys, aku nggak pernah keluar negeri. Gitu, tapi Tapi terus punya ya, paspor, punya iya paspor. akhirnya bikin Oke. paspor. Nah, Heeh. terus ya aku kayak apa ya, kayak kaget aja diberi kepercayaan Mhm. sama program studi aku PDIB, program Doktor Ilmu Biomedik di FKUI Mhm. buat mewakili mereka berangkat ke Icon University di Berlin, Jerman nanti bulan Oktober, insya Allah. Masya Doanya. Allah. Jadi berangkat bener nih, Insya Allah Insya Oktober ini. Allah dan gratis ya guys, karena ini kan grants ya, jadi semuanya Heeh. dibiayai oleh Fakultas Kedokteran UI Oh, gitu. alhamdulillah, ikut happy. Oh, Jadi pesawatnya, hotelnya, disangguin juga nggak nih di iya sana? disangguin Oh, makannya dan alhamdulillah. lain-lain Heeh, gitu. heeh, heeh. Kemungkinan nanti Sendirian sekitar atau ada sama siapa? ada satu lagi, jadi penerima grantnya ada dua lagi, ada dua Oke, orang oke, gitu. oke. Heeh. Kebetulan perempuan juga, jadi kita bisa sharing kamar, jadi bisa lebih murah. Terus Mm-mm, juga mm-mm, aku udah mulai harus bikin itinerary yang gimana mm-mm, mau kemana gitu. mm-mm, Kemungkinan sih enam mm-mm. hari ya 6 teman-teman. hari. Ya, Iya, iya, iya. Ini ya Mbak ya, aku tuh waktu ngeliat kamu dapet undangan itu ke simposium di Berlin tuh, aku tuh kayak ngerasa, Masya Allah ya, dari segala macam apa bisa dibilang ya, ujian, tantangan tentang Aya gitu, yang kemarin juga sempat sensory overload, terus itu cuma satu dari banyak banget tantangan dan rintangan tentu aja gitu yang diceritain di MOA. Kamu bisa dapat berkah loh. Aku bilang ini salah satu berkah dari apa yang terjadi mm, dari kamu sendiri gitu. Dari pasti pengalaman kamu gitu, dari kehidupan kamu gitu, dari anakmu sendiri gitu. Kan inspirasinya dari ayah, dari betul, sesuatu yang betul, terjadi pada dirimu sendiri, punya anak autistik, lalu kamu jadikan itu sebagai bahan tesis gitu, sebagai bahan penelitian gitu loh. Masya Allah gak sih? Kamu makanya nangis gak sih? aku tuh kan itu pagi ya, jadi pengumumannya tuh pagi, terus aku kan Mhm, masih kayak yang nge-lag gitu. Terus mhm, waktu itu kalau nggak salah Ayah pulangnya rada cepet, terus aku jemput mhm. Ayah, terus aku tuh kayak nyium keningnya Ayah gitu, bilang makasih ya Ayah udah bawa aku jalan sejauh ini gitu loh. Maksudnya Mhm, kayak kalau nggak ada kamu, nggak mhm, mungkin ada Peduli ASD, nggak mungkin aku mhm, mau S3 lagi belum tentu, terus mhm, nggak mungkin ada MUA kayak gitu loh. Jadi mhm. kayak karena Gak mungkin kehadiran, fokus banget cari tahu ya tentang autistik gitu kan. betul betul karena kehadiran kamu itu udah ngebawa aku jalan sejauh ini gitu loh. Bahkan Mhm, mengantarkan aku ke sebuah negara yang nggak pernah aku bayangin gitu, Missis. Aku orang yang mhm. nggak pernah kayak pengen keluar negeri, pengen ke sini ke situ, nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi Bukan bukan opsi lah ya, bukan ya, sesuatu yang dikejar saat ini at ya least enggak, karena tapi masih terus terlalu kayak banyak prioritas yang perlu dipikirin tiap ya harinya gitu. betul Jadi terus kayak traveling is
Nomor sekian lah ya, Ya, gitu benar nggak benar perlu benar. dipikirin banget. Dan benar-benar aku belum pernah keluar negeri, guys. Hmm. Jadi kayak kata temanku, wah sekalinya keluar negeri jauh gitu. Saya aku agak, Dibayarin lagi. iya agak nervous Oh, juga sih, Masya karena benar-benar Allah. kayak nggak pernah gitu. Jadi kan Heeh. ya untungnya temanku yang ikut ini sering ya, jadi mungkin nanti Mm-mm. bisa bisa bantu lah kayak gitu. Mhm. Cuman yang Mhm. aku pengen ini juga sih kayak kan karena aku akan di situ akan oral presentation ya teman-teman, jadi Mhm. mempresentasikan penelitian aku yang membawa isu autisme di Indonesia karena kan Mhm. subjek penelitian aku anak-anak autistik di Indonesia. Nah, aku Oke. mohon doanya juga dari teman-teman MOA. Aku berharap akan ada kerjasama internasional lagi yang akan lebih apa ya? Mereka tertarik concern dengan autistik di Indonesia kayak gitu. Nah, aku Amin. lagi belajar, benar-benar lagi belajar membawa diri, belajar untuk memperbaiki bahasa Inggris juga biar aku bisa Mhm. komunikasi. Ya, ibaratnya aku juga bawa Bisa lebih Indonesia baik kan. gitu, Ya, iya. aku juga Mhm. harus ceritain fenomena tentang autistik di Indonesia itu seperti apa. Terus mereka Mhm. mau nggak meneliti kita kayak gitu. Iya, Aku iya, iya, iya. bisa membawa itu pulang nanti. Jadi nggak cuma sekedar ke Jerman doang, tapi juga Ya. membuka peluang kerjasama dengan orang-orang di situ. Syukur-syukur mereka tertarik dengan penelitian-penelitian seputar autistik di Indonesia. Begitulah. Amin, 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 amin banget sih. Aku ngedoain banget, Aduh, support banget dan bangga banget, ngerti Masya gak sih? Allah. Bangga banget karena Ah, apa ya, apa yang dilakukan dan apa yang dilalui sama Mbak Isti itu sesuatu yang inspiratif menurut aku gitu. Mbak Isti udah ngalamin tuh depresinya. ya, Udah loh. Mbak benar-benar. Isti itu bukan tipikal yang ngasih tahu ke dunia kalau seolah-olah I'm fine, I'm Ya, strong, aku bisa langsung ngejalanin semuanya. Enggak, butuh proses. Jadi biar ibu-ibu di luar sana pun tuh paham bahwa untuk mencapai titik ini pun itu nggak ujuk-ujuk gitu. Dan kita pun betul. juga nggak yang nyuruh ibu-ibu lainnya langsung nerima aja kalau misalnya Betul, anaknya autistik. There is so many proses dan itu pun prosesnya nggak berhenti di titik tertentu. betul, Bahkan betul. aku yakin di titiknya Mbak Isti sekarang pun itu bukan berarti nggak ada titik turunnya loh. Betul, betul, Ya betul, kan? betul, betul, Sekarang betul. mungkin udah banyak hal baik, udah banyak penerimaan, udah banyak pengertian, tapi bukan berarti terus nggak pernah ngedrop lagi. Betul banget. Iya Nah, kan? Isis, aku mau nanya nih, Hmm. eh, progres dari Malik nih, karena Ayah juga akhirnya dia ke psikiater. Oh no. Kita Ah, ngobrolin itu yuk. boleh, boleh, Malik boleh. gimana? Gimana kalau Malik nih? Tapi aku nggak tahu ya. Aku tuh sejak sejak aku sharing tentang Malik yang ke psikiater langsung Mhm. banyak banget loh followers aku itu yang tertarik untuk pergi ke psikiater. Oke. Jadi banyak banget followers aku tuh yang terinspirasi untuk membawa anaknya juga ke psikiater. Hmm. Jadi nggak takut dan berusaha untuk nggak terlalu mendiskreditkan penggunaan obat ke Ya, anak gitu. Karena memang sebagian besar dari ibu-ibu itu takut banget kan kalau misalnya iya. ngasih obat ke anaknya. Entah itu karena takut misalnya anaknya nanti akan ketagihan atau mungkin ketakutan-ketakutan lainnya yang aku nggak bisa nyalahin ya gitu. Karena memang pengetahuan akan ini, reach out akan Ya, obat-obatan, akan pengetahuan ini tuh juga minim banget gitu. betul. Jadi waktu aku udah mulai cerita di Instagram dan mulai cerita di TikTok aku juga, walaupun itu tuh Mhm. campur aduk, akhirnya itu sebenarnya TikTok jualan, tapi juga akhirnya aku masukin juga ceritanya karena aku nggak sanggup bikin akun baru gitu, Iya. karena akun aku udah lumayan banyak gitu. Langsung banyak yang reach out ke aku sih Mbak Mhm. tentang pengobatan ini gitu. Walaupun aku selalu disclaimer ya, aku selalu disclaimer bahwa aku ini hanya tanda kutip hanyalah seorang ibu yang sharing. Jadi keputusan apapun tetap ada di tangan ibunya masing-masing. Iya. Aku bukan profesional gitu Mhm. loh. Aku nggak ngambil pendidikan apa-apa tentang ini gitu. Jadi aku sharing tentang apa yang aku hadapi, lalu keputusan-keputusan apa yang aku ambil dan langkah-langkah apa yang selama ini aku lakukan. Mhm. Itu. Kalau misalnya itu menjadi inspirasi, misalnya itu menjadi insight, alhamdulillah. Tapi bukan berarti pilihan aku itu
adalah yang terbenar Ya. dan terbaik gitu. Karena setiap anak itu beda-beda. Benar, Balik lagi aku benar. selalu disclaimer sih, kalau misalnya kamu mau boleh apa namanya langsung aja pergi ke psikiater terus diobservasi sendiri-sendiri karena Mhm. hasilnya bisa jadi sama tapi akan lebih banyak kemungkinannya beda. Oke. Obatnya pun bisa beda gitu. Kemarin tuh sempet Mbak, aku tuh DM banyak banget minta Nanya Malik obat pasti. obatnya apa, Malik obatnya apa. Karena memang Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa banget. Sejak Malik minum obat di bulan Januari itu, progresnya tuh pesat Mhm. banget. Banget. Aku Mhm. tuh juga kayak yang, Masya Allah ya gitu. Ada beberapa yang tidak mengalami sepesat Malik gitu. Mhm. Jadi mereka kayak amazed gitu loh. Dan aku pun Mhm. juga amazed. That's why aku share tentang ini gitu. Mhm. Mhm. Dari yang misalnya itu kan mulai Januari tuh Malik Mhm. minum obat. Dari yang misalnya Malik itu tantrum yang menyerang, aku tuh dipukul, dijambak, ditendang, digigit. Mhm. Terus setiap marah itu udah kayak aduh, udah kayak kesetanan lah kasarannya ya. Mhm. Dan gak hanya aku yang diserang, tapi juga guru-guru di sekolah diserang, anak-anak lainnya juga diserang. Oke. Sampai Malik itu harus dibalut sama bed cover supaya dia itu tidak menyerang. Bayangin. Mhm. Dan itu tuh terjadi beberapa bulan gitu. Dan beberapa episode gitu, terus-terusan gitu. Mhm. Dan sejak minum obat di bulan Januari, sama sekali gak ada. Sampai detik ini Keren. sama sekali tidak ada tantrum, gak ada. Sekalinya misalnya kayak kemarin nih sempet obatnya tuh ada yang dinaikin sedikit miligramnya, itu mulai dia banyak marah, gampang marah, tapi itu pun gak tantrum. Itu Mhm. langsung diturunin lagi. Oh, berarti nggak cocok. Itu langsung diturunin lagi. Jadinya kita tuh bisa dibilang obatnya tuh masih sama tuh dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu Oke. masih sama. Perbedaannya tuh cuma 0,5 miligram di beberapa titik gitu. Mhm. Misalnya di bagian kan ini obatnya aku selalu bilang bahwa obatnya Malik itu adalah racikan karena Mhm. memang obatnya Malik itu racikan terdiri dari beberapa variabel obat Mhm. terus punya fungsinya masing-masing. Itu Mhm. yang dijelasin ke aku. Mungkin itu Mhm. cara cara mudah untuk psikiater ngejelasin ke aku ya. Ya, Untuk ya. ahli mungkin punya cara yang lebih Mhm. apa complicated. Tapi Punya cara jenis yang jenis pilnya satu aja atau ada beberapa pil? ada dua, pil Oke. pagi sama pil malam. Tapi Oke. isinya tuh sama. Bedanya cuman yang malam itu ada obat tidurnya Oke. gitu. Dan yang pagi intinya adalah di obat itu ada satu yang khusus untuk meningkatkan fokusnya Malik. Oke. Ada satu yang khusus untuk menurunkan kecemasan. Jadi Oke. Malik itu sekarang udah nggak pernah riwa-riwi. Mhm. Biasanya kan dia riwa-riwi gitu kalau jalan itu udah nggak lagi gitu. Terus suka gigit-gigit, bukan gigit kuku ya, tapi gigit jari semuanya itu Mhm. digigit. Itu sudah nggak lagi, alhamdulillah. Terus yang ketiga itu untuk mengurangi autistiknya. Itu sebutannya mereka ya. Mhm. Sebutannya dari psikiaternya gitu untuk mengurangi autistiknya. Dan alhamdulillah loh, aku tuh ngerasain semuanya fokus. Malik itu udah kalau ngomong lihat Mhm. mata aku, Mhm. udah. Dan dengan dia fokus, akhirnya semakin banyak komunikasi yang bisa dia ucapin, semakin Mhm. banyak apa namanya kosakata gitu. Even belum SPOK ya, Mhm. belum kayak yang berparagraf-paragraf gitu Ya, belum bernarasi juga tapi at least he tried cocok dan kita lah. bisa lihat bisa tektok gitu Mhm. Mhm. walaupun kadang juga aku harus masih di posisi menjelaskannya berulang-ulang gitu iya Mhm. masih tapi intinya adalah progresnya ada Mhm. kelihatan dan aku tuh bisa bilang gini Mbak kan Malik udah terapi dari umur 2 tahun Mhm. sampai umur 9 sekarang masih Oke. terapi. Em, Sejak penggunaan obat di bulan Januari itu perkembangannya jauh lebih pesat daripada terapi 9 tahun. Oke. Gitu loh. Ngerti gak sih? Aku Ya, tuh jadi ya, ya. kayak yang Nyesel kan? oh, Nyesel baru ih, sekarang kok nggak kan? dari dulu gitu loh. Kok nggak dari dulu ya aku bawa ke psikiater Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Karena ya itu tadi aku pernah punya cerita kan. Kalau pernah aku Mhm. bawa ke dokter tumbuh kembang, dikasih obat, gak cocok. Maliknya tuh jadi kayak bengong dan aku Ya, takut kan. ya. Akhirnya aku kabur. Jadi aku tuh bukan cari solusi, tapi aku kabur. Ya, ya, Gitu ya. masalahnya. Dan ini baru akhirnya di umur 8 perginya ke psikiater. Lah kok langsung cocok. Jadi Masya kayak yang Allah. aduh, Masya Allah, semoga banyak.
aku tuh banyak berdoa semoga akan banyak kejutan-kejutan dari Malik Amin, gitu amin, amin, amin. untuk perkembangannya, semoga ya, Oke, Bismillah apa gitu. berarti udah 6 bulan? Tapi ada ini nggak? Biasanya kan obat-obat psikiatri itu bikin nafsu makan meningkat gitu. Gimana Mm-mm. nafsu Enggak makannya? juga sih. Nggak ya? Dia Oke. enggak. Jadi bisa dibilang efek samping untuk Malik itu minim banget. Jadi Hmm, atau bahkan nggak ada ya. Maksudnya dia nggak ada perubahan yang berbeda. Maksudnya misalnya, apakah dia banyak ngantuk? Enggak juga. Dia hmm, tidur ya waktu malam aja gitu. Siang kalau kalau tidur waktu di mobil misalnya. Tapi kalau misalnya hmm. disuruh tidur siang di rumah juga dia nggak bisa, sama aja kayak Oke, anak-anak biasanya gitu. oke, Terus untuk makan sama aja. Cara oke. makannya masih sama kayak biasanya. Jadi terus untuk pergerakannya misalnya, apakah dia lebih slow? Dia nggak lebih slow tapi juga nggak hiperaktif. Ya Hmm, udah, ya memang Malik itu anaknya memang begitu gitu. Emang emang suka gerak tapi nggak berlebihan gitu. oke. Jadi aku bisa lihat sih cocok sih. Makanya kemarin tuh banyak banget yang langsung reach out aku, entah itu di TikTok atau di Hmm, Instagram. Hanya memang yang di TikTok tuh aku jarang lihat karena aku oke, tuh udah too much ya. Jadi kebanyakan yang aku jawab itu yang di Instagram. Jadi aku selalu oke, bilang ke teman-teman di TikTok kalau misalnya mau reach out aku DM-nya di Instagram aja ya gitu. oke, Jadi biar bisa kebaca gitu sama aku. oke. Kalau waktunya aku bisa jawab, aku pasti jawab gitu. Insya Berarti ini di Allah. rumah sakit apa nih? Di, Dokter yang cocok pertama kali itu yang di Surabaya, Rumah Sakit oke. Jiwa Menur sama Dokter Yunita. Dan obatnya itu diteruskan sama dokter yang di sini di Rumah Sakit Suharto Hirjan sama Dokter Isa. Jadi bisa Oke, dibilang tuh obatnya nerusin aja sih sama oke. Dokter Yunita Itu gitu. ke psikiaternya berapa kali Sebulan sekali. sebulan sekali? Kalau di minggu pertama, di bulan pertama itu seminggu sekali. Jadi Oke, buat ngecek ini obatnya cocok atau enggak gitu. Dan oke. dinaikinnya dikit-dikit dari 0,1, Mm, 0,1 mm, naikinnya itu dikit-dikit banget gitu. mm, mm, mm. Seminggu sekali itu. Tapi di bulan kedua udah sebulan sekali Oke, oke, oke. gitu. Terus Nah, si siapa Ayah sekarang juga ke psikiater nih ceritanya. nah, Ayah itu 3 bulan terakhir Mhm. dia punya mulai mulai muncul perilaku agresif sama kayak lebih kalau teriak tuh benar-benar kayak teriak banget gitu. Mhm. Terus Mhm. eh, Kayak ada sesuatu di dadanya yang dia harus dia kayak keluarin gitu kan. teriak orang frustasi gitu dan Iya, itu iya, iya. Itu random. persis Nah, sama Malik kemarin. mm-mm, Oke. random banget dan awalnya kan aku sama psikolog klinis anaknya sering Hmm. mantau kan. Kenapa sih dia bersikap seperti itu? Biasanya selalu Yes. ada alasan. Nah, tapi sekarang tuh kayak ya random banget. Jadi kita nggak tahu nih kenapa Mhm. sih sebenarnya. Terus Mhm. di sekolah Mhm. juga dia lebih suka gemes sama shadow teachernya. Kadang digenggam terlalu kuat, kadang Oke. terlalu kuat kayak gitu. Tapi Oke. kalau sama teman-teman sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Dia tidak tidak Oke. dia hanya ke guru sama shadow teachernya. Oke. Kalau di rumah pun dia mulai gemes sama aku Hmm. kayak gitu Mhm. sama Mhm. abinya. Tapi kalau sama adiknya Mhm. nggak terlalu ya. Jadi kayak Mhm. Mhm. orang dewasa lah yang lebih besar dari dia. Mhm. Terus apa namanya sehingga ketika dia sedikit-dikit ngamuk, apa tidur-tiduran di lantai, teriak-teriak di Mhm. sekolah, akhirnya kan dia selalu kayak minta pulang kayak gitu loh, kayak apa Mhm. namanya kayak orang males-malesan lah gitu, terus Mhm. pengen kabur. Nah, terus memang siklus menstruasinya Ayah tuh jadi kayak bener-bener random, jadi kayak ada terlalu cepat, terlalu lama kayak gitu loh. Jadi Mhm. nggak prediktif lah. Jadi kita tuh nggak tahu apakah ini dia PMS atau enggak gitu, karena kan dia nggak bisa Oh, ngomong iya, iya, iya. kan kalau Itu tuh kalau kayak gitu apakah untuk masalah ini ya menstruasinya itu apakah perlu dibawa ke dokter spesialis aja ya? Kali aja itu kali yang mempengaruhi moodnya. nah benar. Mm, Nah, mm, mm. tapi kan sebenarnya itu alami ya. Iya. Awal menstruasi pada anak-anak itu memang pasti dia tidak akan reguler kayak kita lah tiap sebulan. Mhm. Nah, Mhm. susahnya bedanya anak autistik perempuan yang menstruasi sama anak tipikal yang menstruasi. Kalau anak tipikal tuh dia akan bisa ngomong kalau, aduh kok kayak nggak rasanya nggak enak ya badanku, Mhm. kok aku dia bisa bilang. Jadi kita tahu oh mungkin Mhm. dia PMS nih gitu kan. Mhm. Nah kalau Mhm. ayah tuh dia nggak ngomong, jadi kita Mhm. yang menebak-nebak nih jangan-jangan dia PMS atau jangan-jangan dia Mhm. lagi nggak enak secara fisiknya gitu ya kan. Kita Mhm. sama perempuan pasti tahu. Terus Mhm. Mhm. akhirnya
psikolog klinis anaknya bilang, ini tuh Ayah mau nggak di asesmen karena oh ya dalam 3 bulan itu muncul perilaku yang menurutku sangat obsesif banget, Mrs. Jadi Mm-mm. contoh, kita pergi makan ke suatu tempat lah, udah lama kita nggak Mm-mm. itu, dan dia tuh kan hafal semua menu. Oke. Pesan. Mhm. Nah, terus pada saat itu Abinya lagi nggak mau pesen makanan itu. Oke. Terus dia maksa, pokoknya harus pesan itu. Abi harus Mm-mm. makan itu. Terus Mm-mm. aku bilang, tapi Abi nggak mau. Dia nggak akan makan makanannya sebelum Abinya, Abi makan. Mm. udah beli aja lah gitu. Akhirnya udah. Mm-mm. Jadi itu obsesi dia tuh jadi kayak, ya autistik kita tahu ya dia punya obsesif masing-masing. Ini tuh kayak, Iya, wah kayak. Terus ini muncak dia gitu. senang, Heeh. Alhamdulillah. Ayah itu kan udah ada circle nih. Mm-mm. Tapi temennya cowok-cowok semua kan. Mm-mm. Nah, belakangan itu kita tuh sering play date kan ke rumah si Mm-mm. teman-temannya itu. Oke. Terus dia itu suka, karena memang di satu rumah sangat welcome, jadi kayak diajak main, makan, Mm-mm. terus ke kamar. Jadi mereka di kamar yang cowok-cowok main game, ayahnya main ini apa sih namanya? Apa tuh? Kayak gitu. Ayah Main apa? Main apa? kalau teman-temannya main game yang anak cowok, Mm-mm. nah dia Mm-mm. gambar gitu Oke, oke, oke. di kamar. Nah, Oke. terus akhirnya dia punya pola kan, setiap ke rumah temen dia harus lihat Mm-mm. kamar temennya. Kok gitu? Kebiasaan. Nah, dan Ayah di berapa bulan terakhir ini sering banget kayak teater, kayak latihan teater dan Oh segala ya? Oh macam. ya? Oh, Kan Masya sering ke Allah rumah ya. teman, sering ke rumah temen kan. Mm-mm. Jadi tuh dia kayak maksa banget Sorry, pengen sorry. masuk kamar gitu loh, karena dia punya obsesi kalau ke rumah temen dia harus tahu kamar temennya kayak apa. Oke, oke. Belum kita kayak izinkan dia masuk, dia bakal uring-uringan gitu loh. Kamu Heeh, heeh. gitu. Terus sama craving ya makanan. Mm-mm. Jadi kayak pengen makan gitu. Jadi Iya, 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 iya. Mm-mm. itulah intinya sangat sangat melelahkan sekali lah Mm-mm, mm-mm. menghandle ayah waktu itu. Oke. Terus sama kayak biasanya dia kalau makan Heeh. kan tuh cukup cuci tangan doang. Oke. Tapi sekarang dia mandi, Mrs. Hah? Gimana ceritanya? Karena kan habis makan tuh memang kan kadang ada ngeciprat di baju kita, di tangan gitu. Nah, dia Heeh, tuh nggak cukup heeh, dengan dibersihin, dia tuh maunya mandi. heeh, heeh, heeh. Jadi dia terlalu sering, Ribet banget dong ya. ya, dia terlalu sering mandi. Terus juga kadang baju kecipratan air dikit ganti kayak gitu loh. Heeh, 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 heeh. Jadi terlihat ada obsesif kompulsif. Nah, walaupun Heeh. itu didiagnosa sama psikolog klinis anaknya ada ke arah Mm. OCD itu ya, obsesif kompulsif. Oh, Cuman si psikolognya bilang ini heeh. harus di asesmen juga sama psikiater anak. Jadi nggak bisa Oke. psikolog klinis aja. Heeh, jadi psikolog aja nggak cukup ya. Ya, Sekarang kalau bisa makanya ada itulah itunya. aku ke psikolog klinis anak di Kebun Jeruk. Jeruk, Kebon Jeruk. Kok kebalik? Kebalik. Oke. Ke psikiater nih, ke psikiater anak nih ceritanya. Nah, si psikiaternya tuh Prof. Chin, yang kebetulan penguji disertasiku juga kan. Sebenarnya beliau ada Mm-mm. praktek di RSCM sih, cuman aku males di rumah sakit besar, terus nanti ayahnya Mm. overwhelmed kan, jadi Overwhelmed, heeh. terlalu banyak orang. Akhirnya udahlah kita bela-belain lah tuh ke kebon jeruk Mm-mm. itu. Nah, tapi di sana Prof. Chin bilang kalau untuk obsessive compulsive disorder itu nggak Mm-mm. bisa, dalam artian nggak bisa didiagnosis dengan nanya orang tuanya doang gitu loh. Tapi harus Ngobrol sama anaknya. ngobrol sama anaknya karena kan Nah, obsesif itu ada di kepala kita. Jadi sejauh tapi masalahnya si apa ayah bisa nggak? nggak. Nah, itu terus gimana dong? Terus akhirnya ya udah, eh, sejauh ini Prof. Chin bilang ini dia menunjukkan perilaku autistik yang sangat, ibaratnya perilaku perilaku autistik kayak tadi segini terus jadi kayak naik gitu loh. Jadi Heeh. penegasan dari perilaku autistik. Oh ya, ayah itu juga sering ngulang-ngulang kalimat sampai 20 kali. Oke. Contoh, contoh ya, eh, hari Senin ayah pakai baju putih.
Oke ayah, aku bilang. Hari Senin ayah pakai baju putih. Iya ayah. Hari Senin pakai baju putih sampai 20 kali. Aku pernah ngitungin satu, dua gitu. Oke. Jadi dia suka ngulang-ngulang itu. Dan pas waktu Mm-mm. kita konsul pertama kali ke Prof Chin, keluar kan yang kayak gitu. Dia minta minum air mineral ke abinya, Mm-mm. terus diulang-ulang. Oke, akhirnya Prof Chin dapet nih. Terus kita baru nyobain 3 minggu. Satu jenis obat dulu. Nah, Mm-mm. bedanya sama Malik mungkin, ayah itu ada concern di mencari obat yang tidak menaikkan nafsu makan. Karena kan ayah Oke. yes ya Bun, Iya, udah udah gede gede badannya. gitu. Heeh. Jangan sampai minum psikiatri makin gede gitu. Oke. Jadi memang obat psikiatri itu juga disesuaikan dengan kondisi anak, nggak bisa sama ya Iya. SMA gitu. Kalau ada Heeh. concern di berat badan tubuh ya dicari obat-obat yang tidak memicu nafsu makan. Mm-mm. Cuman karena yang tadi Mrs. bilang obatnya itu kan pelan-pelan dinaikin. Nah, so far Mm-mm. 3 minggu ini tidak ada efek bagi ayah. Kayaknya Oh, alhamdulillah. terlalu apa sih namanya? Oh, maksudnya nggak ada efek itu maksudnya gimana? Nggak ada efek, dia tetap marah-marah. Oh gitu, aku pikir nggak ada efek, maksudnya nggak ada efek samping gitu. Maksudnya Ternyata belum nggak ngaruh, bekerja, maksudnya obatnya masih nggak kayak nggak masih nampol nih obatnya maksudnya. karena memang menurut aku belum dosisnya optimal karena kan memang obat psikiatri itu nggak boleh langsung naik gitu kan dosisnya. Mm-mm. Jadi itu Mm-mm. wajar. Jadi nanti hari Sabtu kita ke Prof Chin lagi. Nanti akan kukabarkan bahwa belum ada efek yang positif nih dari obatnya. Masih Mm-mm. marah-marah dan sebagainya. Nah, terus Prof Chin juga bilang bisa jadi perubahan perilakunya ayah karena menstruasi tadi juga pola Mm-mm. Mm-mm. hormon yang berubah dan lain-lain gitu sih. Mm-mm. Tapi Mm-mm. sebenarnya kalau dari nyelesain ujian ya bisa, Mm-mm. cuman ya pakai Mm-mm. ngamuk aja gitu loh. Jadi Ya kadang masalahnya ngamuk-ngamuk itu bukan aja, ya kan? Bukan aja gitu. Itu juga kita bisa frustasi loh karena iya itu. loh, aku tuh kayak bayangin ya Mrs. dan teman-teman MOA dalam yang tadi di awal aku ceritain dengan segala urusanku, terus pagi-pagi tuh udah dikabarin tuh sama Missnya. Umi, ayah guling-gulingan di lantai. Duh, baru pagi ayah, maksudnya Mm-mm. Mm-mm. coba laporannya tuh nanti jam 10-an gitu loh. Kenapa baru jam 8 udah ada informasi kalau ayah Udah ada masalah gitu ya, ya Allah. rasanya kayak rasanya pengen gak lihat handphone, tapi ya kita kan harus update juga ya. Itu sih teman-teman, jadi kayak benar aku setuju banget tadi Mrs. bilang bahwa di setiap perjalanan hebat kita ini tuh pasti ada tantangan yang Ada, ada aja. ada. Mungkin orang itu ngerasa bahwa ih enak ya begini. Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah doain ya, doain Ya, semoga enak terus gitu misalnya. Tapi orang tuh harus paham bahwa kita tuh berjuang loh. betul, Perjuangannya tuh nggak main-main gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kita mendapatkan berkah gitu misalnya, itu alhamdulillah kita bersyukur banget. Tapi jangan seolah-olah it's a easy road gitu. ya, betul. Enggak, untuk mencapai sana juga nggak mudah gitu. Nyampe di titik itu aja juga masih banyak Mm-mm. gelonjalannya gitu. Kalau kayak Kalau kayak apa ya, aku kan juga punya kenalan orang tua yang anaknya udah besar gitu loh, Misis. Mm-mm, Dia mm-mm, dia tuh kayak ngomong bisa kok Mbak Isti dilaluin kayak gitu karena mm-mm, apalagi anaknya perempuan kan. Dulu bahkan mm-mm. Sama ya. ada cerita anaknya itu pas PMS bahkan ngegigit ibunya secara randomly gitu. Padahal Mm-mm, tadinya nggak kenapa-napa gitu. Jadi mm-mm, aku menguatkan diriku bahwa yang lain pun akan melalui fase ini gitu. Jadi mm-mm, kalau mm-mm, misalnya kita berpikir bahwa kapan sih semua ini selesai, ya harus mm-mm, dijalanin sih, nggak ada ujungnya ya nanti ya ketika semua tugas kita di dunia ini selesai sih. Jadi kalau dibilang kapan sih eh berat banget sih kayaknya gitu ya. Apalagi mm-mm, mungkin mm-mm, teman-teman mau yang anaknya baru terdiagnosis atau mm-mm. lagi mengalami kemunduran terapi ya, Misis ya. Yes. Jangan menyerah, pokoknya dilaluin aja. eh kalau kayak Mrs. tadi udah Mhm. sekarang 9 tahun ya Iya, ya, maksudnya udah ayah udah mau 12 tahun. oke. Ternyata kita bisa loh gitu loh. Mhm, mhm, Ya nggak sih? Maksudnya mhm, kalau kita
rewind lagi tuh kayaknya berat dari dulu tuh kita setiap stage bilang berat ya Mrs. ya, tapi ternyata enggak Berat. loh, bener gak sih? Iya, iya, iya. Walaupun kesannya klise ya, tapi Hmm. memang pada dasarnya itu semua kekuatan tuh ada di mindset. Itu rasanya klise banget kan? Ya, ya. Tapi ya memang benar, memang pikiran kita itu adalah satu-satunya yang harus kita kuatkan. Kalau pikirannya kuat, mental tuh akan ikut kuat gitu. Dan saat pikiran kuat, aku tuh selalu percaya sama yang namanya manifestasi. Kalau misalnya kita Islam, harusnya kita percaya juga prasangka kita tuh sama dengan prasangka Allah gitu kan intinya Betul. gitu. Jadi ya benar katanya Mbak Isti, ini kapan ya selesainya? Ya nanti selesainya kalau tanggung jawab kita di dunia udah selesai. Betul. Kalau kita udah rest in peace gitu ya kan? Benar-benar karena memang Ya, kalau anak autistik ya kalau dalam agama Islam gitu ya memang ada beberapa hadis yang bilang kalau mereka memang sudah dijaminkan surga. amin. Kalau kita kan Mm-mm. belum tentu, Bun. Jadi Kita kan kita belum harus tentu. berusaha. Kita harus berusaha. Kita dikasih anak autistik, ibaratnya dia udah pegang kartu VIP menuju surga, ya kita harus memperlakukan dengan baik ya kali-kali Ya, kesulitan kan ya, Bun. iya, betul. Aku juga sering dengar sih tuh Mbak, kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu insya Allah udah dijamin surga gitu. Jadi kita tuh secara em, pendek kata itu dititipin anak surga gitu. Hmm. Yang nggak tahu kitanya sendiri itu nanti hisapnya gimana, sedangkan mereka udah nggak ada hisapnya. Makanya mungkin kadang ngenak-ngenakin hatinya tuh dengan berpikir bahwa saat kita merawat baik-baik anak surga ini, semoga nanti dia nih yang ngegandeng kita ke Amin. surga. Ya semoga ya kita tuh nggak dihisap juga. Walau alam namanya juga manusia kan waktunya Ya, berdoa ya, tempatnya berdoa dan berharap gitu. betul-betul. Ya berharap juga ya Allah semoga hamba nggak dihisap. Nggak apa-apa kan kita punya harapan itu gitu. Jadi ya udah memang berat tapi bisa kelewat kok. Benar, benar, benar. Itu Nah, mungkin salah satunya kenapa aku bikin ini loh. Aku bikin akun, kan aku bikin akun ini cerita Malik. hmm, 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 Aku cerita tentang Malik dari awal sampai sekarang gitu. hmm. Dan baru-baru ini aku tuh mengupgrade penampilannya tanda kutip dengan aku muncul. Biasanya kan aku cuman kayak suara aja atau tulisan aja gitu. Ini kali ini aku muncul. Salah satunya tuh lebih ke sharing dan tanda kutip ya. Cari temen gitu, Ya, fighter gitu loh, ngefight bareng gitu. Kok nunjukin kalau enggak kok, aku tuh nggak sendiri. ya, Banyak yang kayak aku. I'm not the only one. Kamu juga nggak sendiri. Tenang aja, you betul. are not the only one. Masih banyak juga yang sama kayak kamu gitu. Jadi ya semoga aja dari banyak channel yang kita usahakan dari Mother of Autistic kita ngobrol nih apa aja semuanya diobrolin gitu Ya, kan, segala macam curhat dikeluarin gitu. Terus Mbak Isti dengan segala macam pengetahuannya yang bisa di-share di Peduli ASD yang luar biasa itu juga perkembangannya gitu. Dan aku baru ini memunculkan ini cerita Malik supaya apa? Supaya ibu-ibu dengan anak berkebutuhan khusus terutama untuk anak autistik ya, ya. terutamanya untuk anak autistik tahu bahwa yang mereka lalui itu sudah banyak loh orang lainnya yang ngawali duluan, yang melalui duluan, and they made it gitu. Mereka Ya, berhasil melewatinya gitu. Walau alam benar-benar. gitu. Nah, nanti paling nih, Mrs. kita di episode, kayak ini episode berapa lah, aku lupa ya. Nanti Ya udah nggak ngerti nih aturannya. Ntar coba dilihat di ini di sambil catatan teman-teman kita. semua yang denger hari ini, Mm-mm. tayangan kita ini, nanti kita mau butuh masukan juga apa aja Oke. yang perlu kita bahas ke depannya. Jadi harapannya nanti ini kayak memulai kembali lah ya lembaran Boleh, 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 ini. boleh, boleh, Ya boleh. kita Jadi kita kita biar ada apa? nafas baru ya, Ya teman-teman kita boleh banget buat share. Bahkan sharing cerita juga boleh loh, yang benar. mungkin akan kita ceritakan ulang di Betul. sini. Betul. Jadi biar ceritamu itu juga bisa didengarkan oleh banyak orang. Gak Betul. harus loh ceritanya itu yang bagus-bagusnya aja, yang berat-beratnya juga nggak apa-apa. Karena apa? Betul. Dengan kalau bagus-bagusnya doang, nanti yang ngedengerin tuh ngerasa makin insecure. Kok orang-orang bagus-bagus ya ceritanya Ya, gitu betul, betul, misalnya. betul.
Padahal sebenarnya yang bagus-bagus tadi itu sebenarnya juga banyak sisi Ya, drop-dropnya juga banyak itu diceritain juga gitu. Jadi biar betul. orang tuh bisa Wah, lebih kuat. Kadang kan kita gitu ya Mbak ya. Kalau kita ya, ngelihat ya. yang di atas terus, itu jatuhnya kita ngerasa kecil. Tapi saat Ya. kita ngelihat sepantaran kita tuh juga mengalami sesuatu yang berat juga, kita tuh jadi ngerasa kayak, oh oke, ternyata gue nggak sendiri. Oke, oke, it's okay. Oke. Ayo jalan, jalan, jalan. Ayo lebih kuat lagi. Itu. Jadi malah biasanya lebih terinspirasi kalau tahu nih bahwa memang berat gitu. Betul. Sama-sama mengakui bahwa ini berat gitu. Betul, betul. Itu ide bagus banget sih, Misis. Jadi mungkin setelah ini kita akan tunggu cerita dari teman-teman. Kalau mau tidak diungkap identitasnya juga it's okay. Bilang aja, nggak masalah. Heeh. Terus nanti dari kisah teman-teman apa yang akan kita bahas, mungkin kalau aku ada pengetahuan bisa aku tambahin atau memberikan Boleh, saran atau memberikan bisa. solusi dan lain-lain ya, semoga ya. Hmm. Mhm. Nah, gitu Atau aja kali, simply Misis. cuman di sharing. Kadang kan kita nggak perlu solusi yang gimana juga. Ya, Kadang boleh. hanya dengan sharing aja kita somehow bisa kayak nemuin insight masing-masing gitu. Tiap orang bisa ngambil hikmahnya masing-masing gitu dari cerita tiap orang gitu. Betul. Jadi yuk kalau misalnya kamu ada cerita bisa di email ke Moa, bisa juga di DM juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak mau namanya dimasukin, kita kita nggak sebutin namanya Oke. gitu, kita cuma ceritain kisahnya. Ini insya Allah bakal jadi hal baik sih buat teman-teman lainnya yang juga merasakan hal yang sama. Oke Insya deh, Allah. Misis. Oh ya teman-teman, sebelum ditutup nih, kita nanti Mhm. akan ada ketemuan langsung bareng Yeay, akhirnya bisa ketemu Iya, tapi kita offline bareng sama Mrs. Devi dan Mbak Isti. tapi mungkin kita memang limited seat ya. Jadi kita juga tidak mau terlalu banyak ya, Misis, karena kita mau yang benar-benar bisa ngobrol bareng, jadi Yes. bisa engage. Biar lebih intens Yes, ya, dan betul. engagementnya pun juga lebih enak gitu. Kalau Betul. misalnya kebanyakan jatuhnya cuma dengerin talk show. Ya, kita pengen langsung Hmm. benar-benar bisa kenal satu sama lain dengan teman-teman MOA. Tapi mohon maaf nih, karena offline, jadi mungkin teman-teman di Jabodetabek. Tapi kalau teman-teman di luar itu mau datang ke Jakarta ketemu kita sih, Boleh boleh juga. banget. Ya pokoknya ntar dikabarin ya. Follow Oke, aja Instagramnya Moa, moa.motherofautistic. Jangan lupa juga follow Spotify-nya MOA dan follow juga Peduli ASD. Follow juga ini cerita Malik. Nanti kita akan sering berkoneksi dan berkorespondensi di situ. Yaudah, oke, kayaknya udah banyak nih yang kita obrolin hari ini. oke, seru. Lumayan buat catch up. Yap. Terima kasih, Bisis. Selamat beraktivitas. Kamu juga sukses ya. Assalamualaikum. I love you. Mwah. Sampai ketemu di moa berikut ya.